Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib, sebuah buku yang ditulis oleh profesor biologi yang bernama David Steen. Melalui renungan kita pada hari ini, kita akan kembali melihat bagaimana setiap peristiwa di alam, bahkan yang umum di dalam kehidupan kita, menggambarkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-180 dalam judul Counter Steering. Apa itu counter steering? Sebelum kita lanjut untuk membacanya, kembali saya undang pemirsa untuk mengajak seluruh keluarga, anak-anak Anda, untuk berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan. Anda juga dapat mengambil Alkitab serta buku catatan Anda, apabila Anda ingin mencatat tentunya. Biarlah pelajaran yang kita pelajari tidak berlalu dengan sia-sia, tapi bisa kita ingat, bisa kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, dan terlebih lagi bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini kita terdapat di dalam buku Amsal. Di Amsal 14, di sana dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari kita baca keterangannya. Jika Anda adalah seorang pengendara sepeda motor atau sepeda yang berpengalaman, maka Anda mungkin terpesona dengan konsep counter steering. Kemungkinan kita sendiri telah memperhatikan atau mencobanya, entah kita sadari atau tidak. Walaupun mungkin konsep itu belum pernah kita tahu, tapi kita tidak perlu khawatir. Itu pun adalah satu hal yang baik juga. Lain kali di saat kita berkendara, cobalah dan melihat cara kerjanya. Mari kita lihat apa itu counter steering. Counter steering itu seperti kontra intuisi. Jadi intuisi yang berbalik. Ketika kita naik sepeda atau sepeda motor, di saat kita ingin belok ke kiri, maka kita cukup mencondongkan kiri ke kiri. Atau lebih masuk akal ketika seseorang membelokkan setang ke kanan bila ingin pergi ke kanan. Itu counter steering. Counter steering terjadi ketika kita berkendara dengan sangat lambat dan setang akan sering tersentak-sentak seperti ke kiri ke kanan agar kita bisa menjaga tetap lurus. Tetapi cobalah berkendara pada jalan menurun dengan cepat, lalu pelajarilah apa yang sebenarnya kita sedang lakukan untuk berbelok. Kalau kita turun mau belok, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan dengan cepat menyadari bahwa untuk berbelok ke kanan, kita harus melakukan salah satu dari dua hal ini. Entah kita menggeser berat badan ke kanan dengan mencondongkan badan sesekali mengarah ke kiri lalu membuatnya miring ke kanan, dan kemudian sepeda akan berbelok ke kanan. Cara yang seperti ini menjadi kebiasaan dan kita jarang menyadarinya. Sementara untuk berbelok ke kiri, maka kita mengarahkannya ke kanan. Dan untuk berbelok ke kanan, kita mengarahkannya ke kiri. Counter steering berlaku bagi semua kendaraan roda 2. Jadi, biasanya kalau kita ingin belok ke kiri, kita hanya putar stang ke kiri kan. Tapi di jalan yang cukup cepat, seringkali badan kita condongkan ke arah yang sebaliknya. Ini yang disebut dengan kontra intuisi. Di saat kita hendak belok ke kiri, sering badan itu ke kanan dulu sedikit, baru kita arahkan ke kiri. Supaya apa? Supaya kendaraan roda 2 yang kita naiki bisa tetap sejajar dan lurus. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari mengenai kontra intuisi ini? Ini adalah pelajaran seperti di ayat hafalan kita, ayat inti kita di dalam Amsal 14, ayatnya yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Ada jalan yang kita pikir ini jalan yang benar, ini enak, waduh bahagia sepertinya, tapi sebenarnya adalah kebahagiaan yang semu. Sahabatku, sama seperti di saat kita bersepeda yang kita baca tadi, counter steering. Di saat ingin ke kanan, seperti badan kita harus miringkan ke kiri sedikit. Kita bisa lihat kalau mungkin Anda pernah menonton pembalap, saat belokkan kiri yang tajam, badan mereka bukan ikut ke kiri. Kalau ikut ke kiri bisa jatuh. Walaupun
sepeda motor agak ke kiri tapi badan mereka agak ke kanan. Itulah counter steering. Kadang kita ingin berjalan di jalan yang benar, tetapi badan sepertinya kebawanya ke arah yang berbeda. Apakah Anda pernah merasakan itu? Ada jalan yang kita rasa lurus, sebenarnya sedang menuju maut. Secara alamiah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan di dalam kehidupan kita adalah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita sering memiliki kontra intuisi. Roh Kudus di dalam hati kita mengatakan jangan lakukan, tapi kita lakukan. Sahabatku, pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah seperti jalan yang lurus. Kalau kita tidak mengetahui arah di mana kita akan berjalan, mungkin badan kita akan harus diarahkan ke berbagai tempat yang berbeda. Tanpa kita mengetahui tujuan yang hendak kita capai, kita mungkin di saat dalam perjalanan kita menuju Tuhan, menuju kebenaran, kita mungkin akan mampir ke sini. Oh, lakukan ini dulu, sibuk begini dulu. Pikiran menjadi tidak fokus. Sahabatku, pelajaran yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa secara alami kehidupan kita sebenarnya jauh lebih condong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan di saat kita melakukan kebaikan pun seringkali adalah untuk kepentingan pribadi, membanggakan diri, memuliakan diri sendiri. Hari ini kita telah pelajari mengenai counter steering. Mari kita lanjutkan kembali. Dalam hal ini, seringkali pengendara sepeda bukannya sedang bermain-main di saat mereka mencondongkan badan ke kanan atau ke kiri di saat kendaraan itu bergerak. Tapi mari kita pelajari. Untuk mengubah arah sepeda atau sepeda motor, maka Anda harus mencondongkannya. Karena itulah cara termudah agar sepeda keluar dari pusat gravitasinya dengan mengarahkan ke arah yang diinginkan. Jika kita menginginkan tikungan yang lebih berbelok lagi, maka Anda akan mencondongkan badan lebih miring ke arah yang berlawanan. Semakin miring kita bersandar, semakin tepat jalur kita di tikungan. Kalau kita perhatikan di saat belokannya miring, kita harus condongkan ke arah yang berbeda. Barulah sepeda itu akan keluar dari pusat gravitasinya. Jadi, bagaimana caranya kita menghentikan putaran? Cara terbaik adalah dengan counter steering. Anda harus membuat pengendara dan sepeda motor kembali ke pusat gravitasi. Jadi untuk berbelok ke kiri, kita mengarahkan ke kiri. Saya bisa melihat Anda menggelengkan kepala. Apa Anda ingin mencobanya? Hal itu dapat bekerja karena hukum fisika. Bila kita melanggar hukum itu, maka kita akan mendapat kecelakaan di jalan. Jadi menarik. Kalau kita ingin menghentikan sepeda, yang perlu kita lakukan di saat kita ingin belok ke kiri, ya kita belok aja ke kiri. Sepeda itu seperti ngepot, ban belakangan begini. Itu akan berhenti. Justru di saat kita bawa ke arah yang sama, dia akan berhenti. Kita mungkin akan bisa kecelakaan dikatakan kalau kita melanggar hukum fisika tersebut. Di sini dikatakan, apakah Anda pernah mendapatkan kecelakaan di jalan di saat Anda mengendarai sepeda motor? Karena kita tidak mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Entah itu peraturan lalu lintas atau peraturan-peraturan di dunia fisika. Kalau di dalam kehidupan nyata, jika kita tidak mengikuti peraturan yang berlaku, kita bisa kena kecelakaan. Begitu juga dengan di dalam perjalanan kerohanian kita. Banyak orang yang mengatakan memang benar,
Yesus mati untuk menebus kita, lalu kita menjadi bebas. Bebasnya bebas apa nih? Harus didefinisikan. Seringkali kita berpikir bebas berarti bebas lakukan apa saja, boleh ini, boleh itu, pesta, melakukan tindakan kejahatan yang sebenarnya dikatakan di dalam firman Tuhan tidak boleh untuk dilakukan. Kita bebasnya bebas, kita punya kesempatan untuk bisa keluar dari lubang dosa yang dulu kita berada di sana. Dengan cara apa? Dengan mempelajari dan menghidupkan setiap kebenaran di dalam firman Tuhan. Benar, keselamatan adalah milik setiap orang yang mau menerima. Tapi menerima untuk apa? Menerima untuk kembali diubahkan, agar kita memiliki sikap, tabiat, pikiran, karakter seperti yang Tuhan hendak ciptakan dulu, yang sesuai dengan gambar dan rupanya. Tanpa kita mengikuti jalur yang berlaku di dalam kehidupan kerohanian sesuai dengan firman Tuhan, kita akan jatuh seperti orang yang mengendarai sepeda motor atau kendaraan mobil dengan tidak mengikuti peraturan. Mereka akan mendapatkan kecelakaan. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Hari ini kita telah melihat beberapa hal. Yang pertama tadi, kecenderungan di dalam tubuh kita. Walaupun kita ingin jalannya lurus, kita tahu Tuhan ingin kita beloknya ke kiri, melakukan pekerjaan ini, menolong orang lain. Seringkali secara alami badan kita condongnya ke arah yang lain. Dan kita akan terus seperti itu jika kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jika kita tidak mau berlatih untuk menyangkal diri, melakukan yang benar. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari adalah mengenai menaati peraturan. Seperti pengendara motor yang harus menaati peraturan fisika, peraturan lalu lintas, begitu juga dengan kita di dalam perjalanan kerohanian kita. Biarlah satu kalimat ini menjadi doa kita pada hari ini. Tuhan, apakah Engkau ingin agar saya mengasihi musuh-musuh saya? Apa Engkau ingin agar saya berbuat baik bagi mereka, meskipun mereka memperalat saya? Bagaimana itu bisa menjadi masuk akal? Tapi walaupun itu tidak masuk akal, saya ingin melakukannya bagimu. Saya akan mencoba dan melihat bagaimana itu bisa bekerja. Di dalam perintah Tuhan, di dalam khotbah di atas bukit di dalam Matius 5 dan Matius 6, Yesus kembali menjelaskan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita membenci orang lain, sama seperti kita sedang membunuh mereka. Kalau kita mengatai orang lain, sama seperti kita sedang memfitnah mereka. Bahkan di saat kita tidak menyukai mereka, kita sedang membunuh mereka di dalam pikiran kita sendiri. Atau bahkan di saat kita melakukan tindakan yang sebenarnya tidak baik kepada pasangan kita, kita sedang membunuh mereka juga. Atau mungkin muda-mudi yang belum menikah, tapi setelah melakukan tindakan asusila, itu pun adalah perzinahan. Sahabatku, marilah kita kembali kepada Tuhan pada hari ini, melihat betapa dalamnya firman yang Tuhan inginkan agar ada di dalam kehidupan kita. Bukan untuk memberatkan kita, bukan menjadi seperti sebuah kuk yang berat. Karena Kristus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang ini tidaklah berat. Kita bukan sedang menjalaninya sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Sahabatku, dimanapun Anda berada, kita telah belajar dalam sebuah pelajaran mengenai counter steering. Mari kita bagikan pelajaran yang kita pelajari kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.